Jadi, kami dari kelompok 1 ingin menerangkan mata kuliah pengantar ilmu manajemen yang berjudul Merancang Organisasi. Dosen pengampu, Ibu Dr. Winda Rika Lestari, SEMM. Buat kita tahu lebih dalam tentang merancang organisasi, kita harus tahu dulu nih pengertian dari struktur organisasi. Jadi, untuk pengertian struktur itu sendiri adalah cara sesuatu disusun atau dibangun. Dan organisasi itu sendiri wadah yang minimal berisi 2 orang atau lebih untuk mencapai tujuannya. Jadi, struktur organisasi adalah bagaimana pekerja dikelompokkan, dibagi, dan dikoordinasi secara formal. Struktur organisasi juga punya elemen-elemennya. Buat yang pertama itu ada spesialisasi pekerja. Apa sih spesialisasi pekerja itu? Spesialisasi pekerja itu adalah sejauh mana tugas-tugas dalam organisasi dibagi ke dalam beberapa pekerjaan tersendiri. Yang kedua ada departementalisasi. Itu adalah dasar yang dipakai untuk mengelompokkan pekerja secara bersama-sama. Departementalitas itu dapat berupa proses, produk, geografi, dan pelanggan. Buat yang ketiga, ada rantai komando. Rantai komando itu garis pemenang yang tanpa putus membentang dari puncak organisasi ke elson paling bawah dan menjelaskan bertanggung jawab ke siapa. Yang keempat ada rentang kendali. Itu adalah jumlah bawahan yang dapat diatur oleh seorang manajer secara efektif dan efisien. Yang kelima itu juga ada sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi mengacu pada sejauh mana tingkat pengambil keputusan terkonsentrasi pada satu titik di dalam organisasi. Kalau untuk desentralisasi itu adalah lawan dari sentralisasi tersebut. Dan buat yang keenam atau yang terakhir itu ada formalisasi. Itu adalah sejauh mana pekerjaan-pekerjaan di dalam organisasi dapat dibakukan. Jadi, di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi adalah memusatkan seluruh wewenang kepada sejumlah kecil manajer atau yang berada di posisi puncak pada struktur organisasi. Teman-teman tahu nggak, sentralisasi dan desentralisasi itu ada faktor-faktor yang mempengaruhinya loh. Yang pertama, perubahan dan ketidakpastian lingkungan yang lebih besar biasanya dikaitkan dengan desentralisasi. Yang kedua, jumlah sentralisasi atau desentralisasi harus sesuai dengan strategis perusahaan. Di sini saya akan menjelaskan departementalisasi. Departementalisasi merupakan cara di mana organisasi dapat memutuskan pola organisasi yang digunakan untuk mengelompokkan kegiatan-kegiatan yang bermacam-macam untuk dilaksanakan. Selanjutnya, ada struktur-strukturnya, yaitu struktur fungsional vertikal. Orang-orang dikelompokkan bersama dalam departemen berdasarkan kesamaan keterampilan. Dan yang kedua, struktur divisi. Dikelompokkan bersama berdasarkan pada produk, umum, program, atau wilayah geografis. Yang ketiga, struktur matriks, fungsional dan divisi rantai komando. Beberapa karyawan melaporkan ke 2 bos. Selanjutnya, yaitu pendekatan struktur fungsional. Ada kelebihan dan kekurangan. Apa itu kelebihannya? Penggunaan sumber daya yang efisien, skala ekonomis, spesialisasi dan pengembangan keterampilan yang mendalam. Pengarahan dan pengendalian manajer puncak. Dan saya akan menjelaskan kekurangannya. Kekurangannya komunikasi di antara departemen-departemen fungsional. Respon yang lambat terhadap perubahan eksternal. Lambatnya inovasi dan keputusan dipusatkan di puncak hierarki. Selanjutnya yaitu pendekatan struktur divisional. Mempunyai kekurangan dan kelebihan. Apa itu? Kekurangannya diduplikasikan sumber daya dalam setiap divisi. 2. Kurangnya pendalaman dan spesialisasi teknis. Yang ketiga, kurangnya koordinasi antara divisi-divisi. Dan kelebihannya, penggunaan sumber daya yang efisien, pengembangan spesialisasi keterampilan, kontrol manajemen puncak, koordinasi yang sangat baik, pemecahan masalah teknis yang berkualitas. Pendekatan matriks itu ada kelebihan dan kurang juga loh. Nah, yang pertama, kelebihannya. Penggunaan sumber daya yang lebih efisien daripada satu hierarki. Yang kedua, fleksibilitas, adaptabilitas terhadap lingkungan yang terus berubah. Yang ketiga, kerja sama antar fungsi, keahlian tersedia di semua divisi.
Adapun kekurangan pendekatan matriks. Yang pertama, rasa frustasi dan bingung karena adanya perintah rangkap dua. Yang kedua, konflik besar antara dua sisi matriks. Yang ketiga, terlalu banyak rapat, lebih banyak diskusi daripada aksi. Adapun pendekatan tim yang memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang pertama, menghilangkan kesulitan dengan komunikasi dan mengambil keputusan. Yang kedua, menghilangkan hambat-hambatan antara departemen operasi. Adapun kerugian atau kekurangan pendekatan tim. Yang pertama, konflik loyalitas antara anggota. Yang kedua, waktu yang dihabiskan untuk meeting terlalu banyak. Yang ketiga, efektivitas penggunaan waktu tergantung pada kualitas hubungan interpersonal, dinamika kelompok, dan manajemen tim. Jadi, sekarang kita ngebahas tentang struktur jaringan virtual. Struktur jaringan virtual adalah organisasi yang memisahkan fungsi-fungsi besar ke dalam perusahaan-perusahaan yang berbeda, di mana dihubungkan oleh sebuah organisasi dengan kantor pusat kecil. Cara kerjanya, organisasi dapat dipandang sebagai pusat yang dikelilingi oleh jaringan ahli di sekitarnya. Selain itu, struktur jaringan virtual juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kelebihan. Kelebihan itu yang pertama, bisa mendapatkan keahlian dari seluruh dunia. Yang kedua, sangat fleksibel dan responsif. Selanjutnya, kekurangan. Yang pertama, kurangnya pengendalian dan tidak kokohnya batasan dan batasan. Yang kedua, tuntutan yang lebih besar bagi manajer. Yang kedua yaitu gugus task atau task force. Task force atau gugus tugas adalah tim atau panitia sementara yang dirancang untuk memecahkan masalah jangka pendek. Selanjutnya yaitu rekayasa ulang atau reengineering. Bisnis proses reengineering adalah pemikiran ulang secara fundamental dan perancangan ulang secara radikal atas proses bisnis untuk mencapai perbaikan-perbaikan dramatis dalam ukuran kritis dari performance, seperti biaya, kualitas, layanan, dan kecepatan. Teman-teman tahu nggak? Videonya ngomong. Langsung nggak sih kelebihan? Halo, sudah selesai. Setelah itu di YouTube saya nanti. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye.